Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu Guru absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, apa ada yang tidak masuk? Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang halal haramnya makanan dan minuman. Di sini ada yang tahu tidak apa itu halal haramnya makanan dan minuman? Pengertian makanan dan minuman yang halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lainnya pada dasarnya adalah halal dan baik atau thoyyib. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara'. Yang kedua itu baik atau thoyyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkan yang tidak sesuai dengan hukum syara', maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Kedua, makanan dan minuman harus thoyyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thoyyib. Jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik, thoyyib untuk kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, rizki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara' pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Begitupun sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapatkan pahala. Jenis makanan dan minuman yang haram. Pada dasarnya, segala minuman apa saja halal untuk diminum, selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya.
Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barokah, bahkan menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, haram lidolidi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya ini, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, daging babi. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk hal apapun itu haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan dengan istilah food additive. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram untuk dikonsumsinya, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan, karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Dan yang ketiga yaitu khamr, minuman keras. Khamr dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya, narkoba dengan seluruh jenis dan macam-macamnya. Kedua, haram lighoirihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya ini, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau lain-lainnya yang kejatuhan tikus atau cicak misalnya. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu membahas dalil tentang halal haram makanan dan minuman terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Famanitturra ghaira baghi wala adin fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekian dari pembahasan materi pada pagi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kurang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis.